Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 47164720. Bab 4716 Ignoran Ans. Sebelum Raja Harimau Sayap Hitam dapat menstabilkan sosoknya, Raja Rubah berwajah giok bergegas keluar dari ledakan dan berubah menjadi rubah putih besar, terbang menuju harimau hitam sayap gelap. Tubuh rubah putih panjangnya 1 juta kaki, tanpa jejak warna beraneka ragam, dan 10 ekor rubah berkibar dan berkibar seperti satin, dan pupil seperti rubi mengeluarkan darah yang menakjubkan. Tubuh Raja Rubah berwajah giok adalah Raja Roh Sejati Rubah Putih berwajah giok, yang merupakan garis keturunan Raja Roh Sejati yang lahir setelah kombinasi dari binatang buas penyihir liar, musang ekor putih, dan roh sejati langit berekor 9. Rubah. Itu ditemukan di semua Raja Roh Sejati. Peringkat di antara kelas atas, lebih baik dari garis keturunan macan hitam bersayap gelap. Peri emas teratas, hari cahaya suci. Raja Rubah berwajah giok memandang ke langit dan berteriak, dan 10 ekor rubah menembakkan sinar putih Sengruo Liang, membawa kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dan meledak ke arah harimau hitam bersayap gelap. Raja Harimau Sayap Hitam tertangkap basah dan terkena 10 berkas cahaya putih yang tiba-tiba menyerang. Ledakan. Suara ledakan itu seperti langit dan bumi, membuat orang berdenging di telinga mereka dan ngeri. Ditemani oleh lolongan tragis, Raja Harimau Sayap Hitam terkoyak dari tubuhnya ke atas dan ke bawah dengan luka yang tak terhitung jumlahnya, berlumuran darah. Raja Serigala Silvermon dan Raja Singa berkepala 9 yang menyaksikan pertempuran di kapal perang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Tanpa diduga, mereka hanya bertemu satu sama lain, dan Raja Harimau bersayap hitam terluka parah oleh iblis tua berwajah batu giok. Ini setan tua bukanlah lampu hemat bahan bakar. Faktanya, di antara 4 kaisar iblis Hesu di Siniu, Raja Rubah berwajah giok adalah yang paling kuat, tetapi dia tidak pernah suka bertarung, dan dia tidak menunjukkan gunung atau kebocoran pada hari kerja, dan 3 Raja Iblis lainnya tidak bisa menilai kekuatan sebenarnya dari Raja Rubah berwajah giok. Membunuhmu saat kamu kosong. Kesempatan seperti itu, Raja Rubah berwajah giok bersedia melewatkannya, dan niat membunuh melintas di matanya, dan 10 ekor rubah tiba-tiba terentang, mengikat tubuh Raja Harimau bersayap hitam seperti rantai. Bagi mereka yang rela jatuh, bagaimana kalau membiarkan Yumu memberimu tumpangan? Raja Rubah berwajah giok berbicara dengan jijik, membuka mulutnya dan menyemburkan bola cahaya putih yang menakjubkan, dan hendak menabrak pintu wajah Raja Harimau Sayap Hitam. Dengan serangan yang begitu kuat dari jarak dekat, Raja Macan bersayap hitam hampir tidak memiliki ruang untuk melawan. Jika dia terkena pukulan ini, dia akan kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya. Setan tua dengan wajah batu giok, jangan sombong. 3 Raja Iblis berasal dari kam yang sama. Melihat bahwa Raja Harimau bersayap hitam sedang dalam masalah, mereka tentu saja tidak bisa duduk dan menonton. Raja Serigala Bulan Perak terbang keluar dari kapal perang, dan cakar kanannya terbelah 3 besar. Bilah cahaya perak berbentuk bulan sabit, dengan cepat menyerang batu giok. Wajah rubah putih. Boom, boom. Ditemani oleh 2 raungan keras, bilah cahaya yang ditembakkan oleh Raja Serigala Bulan Perak mengenai tubuh Raja Rubah berwajah giok, mengguncang Raja Rubah berwajah giok dari jauh. Gemetar gunung mengaum. Raja Singa berkepala 9 juga bergegas keluar dari kapal perang dan berubah menjadi singa raksasa berkepala 9. 9 kepala singa membuka mulut mereka pada saat yang sama, dan meraung seperti raungan yang mencapai langit. Dalam sekejap, auman Raja Singa berkepala 9 berubah menjadi gelombang suara emas yang keras, seperti lingkaran emas yang meluas keluar, dan ruang di sekitarnya terdistorsi. Raungan singa yang gemetaran yang tak terlukiskan langsung membuat orang kehilangan pendengaran mereka, dan lingkaran cahaya emas yang dibentuk oleh gelombang suara menghantam Raja Rubah berwajah giok, menghalangi serangan magisnya. Raja Rubah berwajah giok yang menyerang 2 kali berturut-turut membuka mulutnya dan mengeluarkan darah, dan untuk sementara ditahan. Mengambil kesempatan ini, Raja Harimau Sayap Hitam meledak dari badai api yang ganas, melepaskan diri dari belenggu buntut rubah. Matilah raja ini. Raja Harimau bersayap hitam sangat malu sehingga dia sangat marah sehingga dia membuka baskom darahnya dan menggerogoti leher rubah putih berwajah giok, itu sangat mengerikan dan menakutkan. Engah. Panah berdarah meledak, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari leher rubah putih berwajah giok, berteriak tanpa henti. Ayah! Setelah melihat ini, Xiao Yu berteriak dengan seru, tubuhnya sedikit gemetar, dan mulutnya berteriak dengan suara serak, semua komandan mendengarkan perintah, lindungi Raja Rubah, dan bunuh ketiga pencuri anjing gila ini bersamaku. Ya, putri. Para pemimpin iblis Gunung Chuyun juga sangat marah, dan mengikuti Xiao Yu menuju medan perang. Xiao Yu, kalian mundur dengan cepat, sulit untuk mengendalikanku. Sambil berjuang, Raja Rubah berwajah giok mengeluarkan raungan histeris. Saya melihat nyala api putih yang menyilaukan membakar seluruh tubuhnya, mencoba membakar kekuatan jiwanya untuk melawan 3 monster tua dengan putus asa. Tepat pada saat itu, suara Phoenix yang keras dan menusuk tiba-tiba terdengar dari cakrawala yang jauh. Bab 4717 Instant Kill.
Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Raja Harimau Sayap Hitam yang tak terkalahkan, begitu saja, semangatnya hancur. Garis keturunan Yuan Feng yang dimiliki Landen Shen jauh lebih kuat daripada Raja Roh sejati ini. Selain itu, kekuatan jiwanya sangat dekat dengan tingkat Hunyuan Daluo Jinxian. Kekuatan tubuh sejati Yuan Feng benar-benar melebihi kekuatan biksu puncak Daluo biasa. Setelah pukulan itu, ada keheningan yang mematikan. Raja Harimau Sayap Hitam, mati. Semua pembudidaya iblis yang menyaksikan semua ini benar-benar tercengang, dengan kengerian dan keterkejutan yang tak terkatakan di mata mereka. Landen Shen melirik kapal perang Lingzu yang penuh dengan perbaikan monster, dan terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Tubuh Yuan Fengzhen menggulung lautan api 9 warna seperti tsunami yang mengerikan dan menyapu ke arah kapal perang Lingzu. Bum bum bum. Dalam sekejap, lautan api 9 warna di langit telah menelan kapal perang, dan semburan suara keras seperti kejutan yang menghancurkan batu. Dalam suara ledakan, lambung meledak, dan perbaikan monster yang tak terhitung jumlahnya di kapal perang dibakar menjadi abu oleh api sejati Yuan Feng yang kuat, dan tidak ada waktu untuk berteriak. Adegan yang tiba-tiba ini membuat semua biksu merasa ketakutan. Yuan Feng turun dari langit, melayang di depan Raja Rubah berwajah giok, berubah kembali menjadi tubuh manusia, dan dengan acuh tak acuh memindai Raja Serigala Silvermon dan Raja Singa berkepala 9 di depannya. Raja Serigala Bulan Perak takut dengan metode Landen Shen. Dia berpikir bahwa biksu yang berubah menjadi Yuan Feng di depannya adalah Hunyuan Daluo Jinxian. Dia sangat takut sehingga dia berlutut dan memohon belas kasihan, "Senior untuk hidupku. Aku jangan pernah menyinggung senior. Saya harap Anda akan memaafkan saya. Karena Sang Zhou adalah anjing yang berlari, maka dengan patuh menerima takdirmu." Ujung jari Landen Shen memadatkan gumpalan api asura, menjentikkan jarinya. Ledakan. Api hitam menghantam Raja Serigala Bulan Perak dengan kecepatan kilat, dan segera meledak dan berubah menjadi api hitam yang berubah menjadi api hitam, yang menelan dan menenggelamkan Raja Serigala Bulan Perak dalam sekejap. Apa? Raja Serigala Bulan Perak berteriak, dan dalam beberapa saat, tubuhnya dibakar menjadi abu oleh api suci Asura yang sombong, dan dia mati di tempat. Raja Rubah berwajah giok di belakang menggigil di sekujur tubuhnya ketika dia menyaksikan pemandangan mengerikan ini. Segera bunuh pembudidaya puncak Daluo. Kekuatan orang ini sedikit melawan langit. Para pemimpin iblis Gunung Chuyun datang di belakang Raja Rubah berwajah giok. Xiao Yu mendukung Raja Rubah berwajah giok, dan menunggu kesempatan untuk membawa Raja Rubah berwajah giok untuk melarikan diri. Raja Rubah berwajah giok menggelengkan kepalanya dan menghentikan perilaku Xiao Yu. Dia tahu bahwa di depan seorang biksu yang sangat kuat, melarikan diri tidak hanya sia-sia, tetapi lebih mudah untuk memprovokasi lawan. Biksu misterius di depannya ingin membunuh mereka, mungkin sesederhana makan dan minum, dan sekarang dia hanya bisa mengundurkan diri. Landen Shen membunuh Ratu Serigala Bulan Perak, tetapi Raja Singa berkepala 9 tidak bisa menahan tekanan dan berbalik dan melarikan diri. Tepat ketika dia hendak berbalik, dalam keadaan linglung, bayangan berdarah menipunya. Tangan kanan Landen Shen berubah menjadi cakar raksasa bayangan darah, dan dengan mudah memotong tubuh Raja Singa berkepala 9 di pinggang. Dengan suara teredam, tubuh Raja Singa berkepala 9 itu terpotong menjadi 2 bagian, terpisah dari daging dan darahnya. Apa? Raja Singa berkepala 9 mengeluarkan suara teriakan yang mengerikan, dan bagian bawah tubuhnya terbang miring, dan sejumlah besar daging dan gumpalan darah memercik ke segala arah, yang mengerikan. Landen Shen meraih leher bagian atas Raja Singa berkepala 9 dengan tangan kanannya, dan bertanya dengan kosong, "Katakan padaku, siapa namamu?" Raja Singa berkepala 9 membanting lengan kanan Landen Shen, matanya merah, dan dia meraung histeris, "Jika kamu ingin membunuh, maka bunuh, mengapa repot-repot menanyakan namamu, tidak ingin menghinaku? Apakah kamu tidak takut mati?" Landen Shen melirik Raja Singa berkepala 9 dan bertanya pada Yin Hu. Raja Singa berkepala 9 menggertakkan giginya, "Keterampilan tidak sebagus manusia, jadi mengapa takut hidup dan mati? Saya bukan lawan Anda. Jika Anda ingin membunuh saya, silakan lakukan, tetapi jika Anda menginginkan saya untuk memohon belas kasihan, itu adalah mimpi." Landen Shen mengagumi tulang punggung Raja Singa berkepala 9, dan tentu saja dia lebih peduli tentang identitas Raja Singa berkepala 9. Raja Singa berkepala 9 adalah Raja Roh sejati teratas, dan garis keturunannya sangat langka di dunia abadi sejati. Landen Shen berpikir bahwa tubuh mantan 9 roh Yuan Sheng juga adalah Raja Singa berkepala 9, mungkin 9 roh Yuan Sheng adalah Raja Singa berkepala 9. Jika Anda membunuh Raja Singa berkepala 9 ini, mungkin tidak ada lagi jiwa berjiwa 9 di masa depan. Karena itu, Landen Shen tidak ingin membunuh. "Izinkan saya bertanya, mengapa Anda ingin bergabung dengan Sang Zhou, bersedia menjadi Antek Donyi?" tanya Landen Shen. Bab 4718 Daotong and Jade Slips. Raja Rubah berwajah giok memiliki pikiran yang tinggi, dan dia tahu apa yang akan dilakukan oleh seorang biksu setingkat Landen Shen, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Formasi penjaga di tingkat Gunung Chuyun bisa dicabik-cabik oleh lawan dalam hitungan menit.
Raja Rubah Berwajah Giok membuka formasi penjaga gunung tanpa ragu-ragu, dan Landen Sen mengikuti Raja Rubah Berwajah Giok dan biksu lainnya ke Gunung Chuyun. Ketika dia tiba di Istana Rubah Putih, Landen Sen dianggap sebagai tamu dan duduk bersama Raja Rubah Berwajah Giok. Sekelompok pemimpin iblis di Gunung Chuyun berdiri di belakang Raja Rubah Berwajah Giok. Mata Landen Sen tidak bisa membantu tetapi tetap pada tubuh Xiao Yu. Putri rubah ini ramping dan mungil, dengan temperamen dingin, dan terlihat seperti Xiao Jiabiyu, tetapi memberikan rasa dingin dan dingin. Dan raksasa giok dalam kesan Landen Sen hampir diukir dari cetakan yang sama. Melihat Landen Sen menatap dirinya sendiri, Xiao Yudai mengerutkan kening, ekspresinya sedikit gugup. Dia tidak suka perasaan ditatap, tetapi karena identitas dan kekuatan Landen Sen, dia benar-benar tidak pandai kejang, jadi dia hanya bisa menoleh dan mencoba untuk tidak menatap Landen Sen sebanyak mungkin. Raja Rubah, ini. Landen Sen langsung menanyakan identitas Xiao Yu. Oh, izinkan saya memperkenalkan, ini gadis kecil, Xiao Yu. Raja Rubah Berwajah Giok buru-buru memperkenalkan. Xiao Yu, aku telah melihat senior. Xiao Yu dengan enggan membungkuk pada Landen Sen. Landen Sen sedikit mengangguk dan berkata dengan belak-belakan, penampilan gadis Xiao Yu sangat mirip dengan seorang kenalan lamaku sebelumnya, jadi aku melirik beberapa kali lagi dan berharap gadis Xiao Yu tidak akan menyalahkannya karena bersikap kasar. Beraninya Xiao Yu. Setelah mendengarkan penjelasan Landen Sen, ekspresi Xiao Yu mereda. Dia juga khawatir bahwa Landen Sen mendambakan kecantikannya sendiri, lagi pula, di alam keabadian sejati, adalah hal biasa untuk merebut taipan dengan paksa. Untungnya, dia salah memahami Landen Sen menatapnya dengan tatapan yang jelas, tanpa hujatan, yang membuat Xiao Yu menghela nafas lega, percaya bahwa apa yang dikatakan Landen Sen adalah benar. Setelah tatapan Landen Sen tetap pada Xiao Yu untuk sementara waktu, dia menoleh ke Raja Rubah Wajah Giok. Melihat bahwa cedera Raja Rubah Berwajah Giok serius, Landen Sen segera memisahkan gumpalan glasir berwarna, kental di ujung jarinya, dan melayang ke tubuh Raja Rubah Berwajah Giok. Rubah Berwajah Giok Wang terkejut, ini. Raja Rubah, jangan panik, ini adalah kekuatan supernatural penyembuhan yang dibudidayakan di bawahnya, yang dapat menyembuhkan luka yang Anda derita sebelumnya. Landen Sen menjelaskan. Segera setelah suara itu jatuh, saya melihat Raja Rubah Berwajah Batu Giok berkilauan dengan api mengkilap yang cemerlang. Luka di leher dan leher Raja Rubah Wajah Giok sembuh dan sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan sembuh dalam beberapa tarikan napas, yang merupakan keajaiban. Lebih dari itu, Raja Rubah Berwajah Giok merasa bahwa semua vitalitas yang hilang dalam pertempuran sebelumnya telah pulih, dan dia merasa segar dan energi. Metode tingkat lanjut sangat brilian sehingga generasi muda mengaguminya. Raja Rubah Berwajah Giok bersyukur sekaligus terkejut. Hahaha, namaku selanjutnya adalah Landen Sen. Dikatakan bahwa dia berasal dari generasi yang sama dengan Raja Rubah, dan basis kultivasinya mirip, jadi Raja Rubah tidak perlu disebut senior-senior. Landen Sen tertawa. Apa? Basis kultivasi senior itu adalah... Landen Sen mengatakan bahwa kultivasinya mirip dengan miliknya, yang membuat Raja Rubah Berwajah Giok sedikit tidak dapat dipercaya. Para pembudidaya iblis Gunung Chuyun juga saling memandang. Landen Sen berkata terus terang, Sen hanyalah seorang biarawan di puncak Daluo, tidak berlebihan seperti yang dipikirkan rekan-rekan Tao. Raja Rubah Berwajah Giok terkejut, dan kekuatan yang ditampilkan Landen Sen jauh melampaui kategori biksu dengan pangkat yang sama, dan dia tidak dapat membayangkan bahwa dia sebenarnya adalah seorang biksu dengan pangkat yang sama dengan dirinya. Setelah beberapa pemahaman, Raja Rubah Berwajah Giok tahu bahwa Landen Sen sebenarnya adalah seorang biksu manusia, dia selalu berpikir bahwa Landen Sen adalah monster besar dengan darah Yuan Feng. Namun, darah Yuan Feng pada Landen Sen memang ada. Di mata Raja Rubah Berwajah Giok, Landen Sen memiliki darah binatang suci kuno, dan dia tidak bisa dianggap sebagai biksu manusia murni. Bagaimanapun, pihak lain adalah penyelamatnya sendiri, dan Raja Rubah Berwajah Giok masih menghormati Landen Sen. Yumo menerima bantuan besar Brother Sen, tetapi saya tidak tahu mengapa Brother Sen ingin menyelamatkan saya. Raja Rubah Berwajah Giok tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Bab 4719 Ancestors. Xiao Yu sedikit mengangguk, dan segera memerintahkan kedua komandan untuk meletakkan tempat tidur batu giok. Landen Sen datang ke tempat tidur batu giok dan memeriksa luka bocah itu. Luka di perut bocah itu membawa api beracun terkutuk, yang telah mengikis seluruh tubuh, menyebabkan tubuh membusuk dan runtuh, dan jiwanya rusak parah, hanya mempertahankan nafas terakhir kehidupan. Nafas kehidupan seolah ada atau tidak, seperti lilin yang tertiup angin, dan bisa mati kapan saja. Landen Sen mengangkat anak laki-laki itu dari tempat tidur batu giok, menekan telapak tangannya di punggung anak laki-laki itu, dan memberi energi pada lampu jantung berlapis kaca di tubuhnya dengan seluruh kekuatannya, dan menyuntikkan sejumlah besar api jantung berlapis kaca ke tubuh anak laki-laki itu. Bah bah bah.
Sejumlah besar api glasir berwarna hati mengalir ke tubuh bocah itu seperti gelombang yang mengamuk, dan luka yang membusuk itu memuntahkan api glasir berwarna yang menyilaukan, yang terjalin dengan api beracun hitam di lukanya, dan membuat suara cici. Api jantung Liuli tidak mengecewakan Landen Sen, api beracun pada luka bocah itu dengan cepat ditekan dan runtuh, berubah menjadi udara hitam, dan menghilang di langit. Sejumlah besar aliran udara hitam secara bertahap meluap dari atas kepala anak itu, di bawah perawatan Liu Xinhuo, racun kutukan di tubuhnya dengan cepat dikeluarkan. Dalam sekejap, api beracun dari luka bocah itu telah hilang, dan luka di perutnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lapisan api mengkilap yang cemerlang menempel di sekujur tubuhnya, dan nafas kehidupan perlahan naik. Dalam waktu singkat, luka bocah itu telah pulih sepenuhnya, dan racun kutukan di tubuhnya telah sepenuhnya dihilangkan. Raja Rubah berwajah giok dan semua biksu di tempat kejadian melihat cara kebangkitan Landen Sen, dan hati mereka terkejut. Bahkan Xiao Yu, yang cukup tidak percaya pada Landen Sen, harus mengagumi kemampuan Landen Sen saat ini. Setelah kutukan di tubuh bocah itu benar-benar dihilangkan, dia segera bangun. Dia membuka matanya dengan linglung dan melihat sekelompok biksu aneh mengelilinginya. Anak laki-laki itu memucat ketakutan. Slip batu giok terkepal di tangannya berseru, "Kamu! Di mana kamu para biksu?" Landen Sen dengan tegas berkata, "Teman kecil, jangan panik, aku tidak jahat dalam menunggu." Raja Rubah berwajah giok buru-buru berkata, "Rekan Tao di kuil Wuzuang ini, tolong lega. Ini adalah istana rubah putih Gunung Cuyun. Situasi untuk sesama Taois sangat aman. Biarkan saya memberitahu Anda seluk-beluk masalah ini. Ini baik." Dao Tong mengenal Raja Rubah berwajah giok, dan meskipun dia kesal, dia harus menjawab. Raja Rubah berwajah giok memberitahu Dao Tong secara rinci apa yang telah terjadi, dan menyebutkan bahwa Landen Sen lah yang mengangkat kutukan di tubuhnya. Bagaimanapun, anak laki-laki ini adalah anak laki-laki yang melayani nenek moyang bumi, dan dia telah melihat dunia yang hebat. Pihak lain mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosinya, yang dianggap sebagai gambaran yang jelas tentang status quo. Terima kasih Raja Rubah dan Sen Senior atas rahmat penyelamatan hidup mereka. Yang lebih muda bernama, Anak Emas, dia adalah anak Tao pribadi dari nenek moyang bumi. Tao Tong memperkenalkan dirinya. Faktanya, Yuanzi di kota Dizu memiliki dua penganut Tao pribadi bernama, Anak Emas, dan Gadis Giok. Keduanya adalah saudara kembar yang tidak dapat tumbuh dewasa sepanjang hidup mereka karena gulma beracun yang dimakan di usia muda. Melihat bahwa para suster cukup cerdas, Yuanzi dari Dizu Zen diterima sebagai anak Tao, dan keduanya telah melayani Zen Yuanzi selama bertahun-tahun. Sangat disayangkan bahwa bocah Dao lain bernama Yunu meninggal dalam pertempuran sebelumnya di mana 3 kaisar iblis menyerang kuil Wuzuang. Teman kecil Anak Emas bisa lega. Raja Harimau Sayap Hitam dan Raja Serigala Bulan Perak telah dibunuh oleh saudara Sen, dan Raja Singa berkepala 9 juga telah terluka dan melarikan diri, dan tidak akan lagi memasuki New Hezu Barat. Sekarang tidak ada yang bisa mengancam keselamatanmu. Raja Rubah berwajah giok berkata dengan suara yang dalam. Terima kasih Senior Sen karena menghukum musuh karena pandangan saya tentang 5 desa. Bocah emas itu mengepalkan tinjunya untuk berterima kasih kepada Landen Sen lagi dan lagi. Dengan sedikit usaha, tidak perlu bertahan. Sen telah berada di bawah bimbingan Yuan Daxian di Dizu Zen di masa lalu, dan itu dapat dianggap memiliki hubungan dengan pandangan Wuzuang, kata Landen Sen dengan sengaja. Jadi untuk lebih dekat dengan Anak Emas. Oh, Senior Sen pernah diberi bimbingan oleh para leluhur. Bocah emas itu tidak bisa menahan matanya melebar, mengungkapkan tampilan yang luar biasa. Zen Yuanzi selalu hidup dalam kesederhanaan, dan kecuali dia secara resmi memuja orang lain, dia tidak akan dengan mudah mengajarkan kekuatan magis kepada orang lain. Biksu selebriti di depannya mengaku berada di bawah bimbingan leluhur, dan bocah emas itu agak curiga. Landen Sen mengambil keuntungan dari situasi ini dan berkata, Sen memang memiliki hubungan dengan leluhur bumi, dan beruntung memiliki leluhur bumi yang mengajarkan beberapa kekuatan misterius dalam buku Tao, Jing Yuanzong Batin. Bab 4720 Wisdom. Sen tidak mengunjungi pintu leluhur, dia hanya di bawah bimbingan leluhur, dia tidak bisa dianggap sebagai keturunan leluhur. Landen Sen benar-benar malu untuk menipu lagi, dan berhenti di situ. Jin Tong melambaikan tangannya dan berkata, apakah Senior Sen adalah pewaris yang diakui oleh leluhur? Anda dapat dikenali oleh leluhur, dan Anda dan saya adalah milik Anda sendiri. Setelah itu, Jin Tong memulai transmisi suara ke arah Raja Rubah berwajah giok, Raja Rubah, sebaiknya saya kembali ke Istana Rubah Putih sebentar. Generasi muda memiliki masalah penting untuk didiskusikan dengan Senior Sen. Raja Rubah berwajah giok mengangguk, membawa Landen Sen dan Jin Tong kembali ke Istana Rubah Putih, dan membiarkan Xiao Yu dan tukang reparasi iblis Gunung Cuyun tinggal di istana. Di Istana Rubah Putih, hanya ada Raja Rubah wajah giok, Landen Sen dan Jin Tong. Raja Rubah berwajah giok menempatkan larangan kedap suara dan deteksi indera ilahi. Sebelum Landen Sen bisa berbicara, Jin Tong mengucapkan mantra untuk mengangkat batasan pada slip batu giok di tangannya.
Permukaan slip giok bersinar dengan cahaya keemasan, dan segel internal telah sepenuhnya menghilang, dan dapat dibaca sesuka hati. Senior Sen, saya pikir Anda seharusnya juga menerima apa yang disebut peta harta karun 5 Zuangguan. Semua rahasia ada di slip batu giok ini. Begitu suara itu jatuh, Jintong menyerahkan slip giok setelah larangan dicabut ke Landen Sen. Landen Sen mengambil slip batu giok dan melihat isinya. Slip giok adalah catatan tulisan tangan yang ditinggalkan oleh Zhen Yuanzi sebelum dia menghilang. Ada 3 halaman di catatan tulisan tangan itu. Halaman pertama hanya berisi 1 baris, sesuai dengan perintah Kaisar, perbaiki makam penyihir di Yugu. Landen Sen membaca kata-kata ini lagi, menunjukkan ekspresi berpikir. Makam penyihir, apa itu? Landen Sen tidak banyak berpikir, dan terus membaca halaman kedua. Halaman kedua sebenarnya adalah grafik adegan. Gambar itu menggambarkan sebuah lembah yang dalam, sebuah gerbang emas besar dengan lebar puluhan ribu meter tiba-tiba muncul di lembah, dan burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya digambarkan di permukaan gerbang. Setelah diperiksa lebih dekat, permukaan gerbang menggambarkan berbagai penyihir dan binatang prasejarah. Lukisan-lukisan itu sangat indah dan seperti aslinya. Ini adalah... Landen Sen mengerutkan kening, sudah ada jejak spekulasi di hatinya, tetapi dia tidak yakin. Dia terus membuka halaman ketiga. Halaman ketiga naskah juga merupakan diagram adegan. Peta pemandangan di halaman ini jauh lebih rumit, seperti lukisan pemandangan kuno. Dalam lukisan itu, ada hutan lebat pegunungan dan sungai, serta sungai dan rawa. Anda juga dapat melihat sejumlah besar monster, pohon persik raksasa, dan bintang di langit. Yang paling mencolok adalah batu nisan besar di tengah lukisan kuno. Tulisan tangan di batu nisan tidak terbaca. Di sekitar batu nisan adalah hutan persik besar. Di ujung hutan persik berdiri pohon raksasa yang menjulang tinggi, memancarkan cahaya putih menyilaukan. Pohon raksasa yang memancarkan cahaya putih dalam lukisan itu sangat mencolok, dan cabang-cabang pohon raksasa itu digantung dengan beberapa buah seperti kristal putih. Pohon hunyuan. Buah sianyuan. Mata Landen Sen berbinar dan dia mengenali jenis kayu raksasa. Legenda mengatakan bahwa pohon hunyuan adalah pohon spiritual surga dan bumi yang seputih batu giok, dan buah sianyuan juga seperti kristal putih dalam lukisan. Tidak heran jika berita Xian Yuan Guo dari Wu Zuangguan benar-benar datang dari konten yang direkam dalam slip giok ini. Landen Sen mengingat isi lukisan itu dalam-dalam di benaknya. Setelah waktu yang lama, dia bertanya kepada Jintong, teman kecil Jintong, saya tidak tahu kuburan macam apa, makam penyihir ini, dan di mana, lembah Yu. Jintong menggelengkan kepalanya dan berkata, generasi muda tidak memiliki cara untuk mengetahuinya, tetapi generasi muda menebak bahwa alasan mengapa leluhur bumi meninggalkan tulisan tangan ini adalah untuk mengungkapkan beberapa berita penting, yang mungkin terkait dengan alasannya. Hilangnya. Raja Rubah berwajah giok benar-benar ingin tahu tentang isi naskah, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Saudara Sen, teman kecil Jintong, dapatkah Anda menunjukkan kepada saya naskah ini? Yang ini. Landen Sen mengalihkan perhatiannya ke bocah emas itu. Bocah emas itu berkata dengan tegas, karena Senior Sen telah memenangkan hati para leluhur, Anda dapat menangani batu giok ini dengan mudah. Terserah Anda untuk membiarkan orang lain menonton atau tidak. Terima kasih kepada teman kecil Jintong yang mempercayaiku, Sen pasti akan bekerja keras untuk menemukan leluhur lamanya dan membantu membangun kembali Wu Zuangguan. Landen Sen berkata dengan sungguh-sungguh.